Seperti contoh, apabila kita seorang petani, sudah menanam padi, atau jagung, dengan metode terbaik, berharap bisa panen raya. Hasilnya melimpah ruah, seluruh tanamannya berhasil dan tumbuh subur. Kemudian, berdoa kepada Gusti Allah, meminta agar seluruh tanamannya berhasil dan panen raya. Kenyataannya, tidak semua padi yang kita tanam berhasil dipanen. Sebagian besar bahkan harus mati karena terendam air hujan yang terus-menerus turun. Bibit-bibit padi yang ditanam mati berguguran alias gagal panen, tidak 100% berhasil. Sehingga hanya menghasilkan sedikit beras. Apakah Gusti Allah tidak mengabulkan doa kita? Jawabannya, Gusti Allah mengabulkan doa kita, hanya saja dengan cara yang lain, cara yang tidak pernah kita bayangkan. Meski padi yang kita tanam tidak bisa seluruhnya dipanen, namun Gusti Allah justru membuat harga beras menjadi mahal. Sehingga, total pendapatannya tetap sama dengan jumlah total padi seluruhnya. Misalnya, diperkirakan dari jumlah total, jika tidak ada sebagian padinya yang mati, bisa meraup keuntungan 50 juta rupiah. Memang, sebagian padi kita mati karena terendam air hujan, tetapi Gusti Allah tetap memberi kita uang 50 juta rupiah yang kita butuhkan, karena harga beras naik. Disinilah yang kadangkala kita tidak sadari, bahwa Gusti Allah mengabulkan doa-doa kita. Gusti Allah memberi yang kita butuhkan, tidak memberi yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua, piye kabare saiki? Saya doakan, semoga senantiasa, kita semua dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang trilogi dalam Islam, yaitu tentang usaha, doa dan tawakal. Tentu, kalimat ini tidak akan asing lagi di telinga sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi, betapa masih banyak yang kurang paham dan mengerti, antara trilogi ini, mana yang harus dilakukan lebih awal, dan mana yang harus dilakukan di akhir. Apakah doa dulu, usaha, baru tawakal? Hal ini jangan sampai salah penempatan. Namun, sebelum lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, semoga bernilai sedekah. Baiklah, akan saya uraikan urutan trilogi Islam yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Sebagaimana firman Gusti Allah di dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Gusti Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksud ayat ini, apabila kita menginginkan sesuatu, seperti contoh, ingin mengubah nasib, ingin mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, ingin pasangan yang baik, dan lain sebagainya, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Kita akan tetap hidup sengsara, apabila tidak berusaha untuk lepas dari kesengsaraan itu sendiri. Misalnya, harus bekerja keras dan lain sebagainya, agar bisa bangkit dari kemiskinan. Untuk itu, ikhtiar wajib untuk dilakukan, dan akan dicatat sebagai suatu ibadah. Apabila usaha kita berhasil, akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, kita memperoleh pahala dari Gusti Allah. Kedua, kita akan mendapatkan buah dari hasil usaha yang kita lakukan, berupa memiliki hal-hal yang kita inginkan. Namun jangan sedih, apabila usaha kita gagal, tetap akan dapat pahala dari Gusti Allah. Setidaknya kita sudah berusaha. Urusan berhasil tidaknya, semua berada dalam kekuasaan Gusti Allah. Oleh karena itu, apabila usaha kita ingin dilancarkan dalam segala hal, jangan pernah lupa untuk berdoa, agar usaha kita dipermudah dan dilancarkan. Sebagaimana firman Gusti Allah dalam Quran Surah Al-Mu'min, ayat 60. Yang artinya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka cara selanjutnya adalah berdoa. Gusti Allah pasti merespon doa-doa yang kita panjatkan. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa kadangkala Gusti Allah tidak memberi sesuai dengan yang kita minta, karena Gusti Allah Maha Tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya.
Seperti contoh, apabila kita seorang petani, sudah menanam padi, atau jagung, dengan metode terbaik. Agar nantinya panen raya, hasilnya melimpah ruah, seluruh tanaman berhasil dan tumbuh subur. Kemudian, berdoa kepada Gusti Allah, meminta agar seluruh tanaman berhasil dan panen raya. Kenyataannya, tidak semua padi yang kita tanam berhasil dipanen. Sebagian besar bahkan harus mati karena terendam air hujan yang terus-menerus turun. Bibit-bibit padi yang ditanam mati berguguran alias gagal panen, tidak 100% berhasil. Sehingga hanya menghasilkan sedikit beras. Apakah Gusti Allah tidak mengabulkan doa kita? Jawabannya, Gusti Allah mengabulkan doa kita, hanya saja dengan cara yang lain, cara yang tidak pernah kita bayangkan. Meski padi yang kita tanam tidak bisa seluruhnya dipanen, namun Gusti Allah justru membuat harga beras menjadi mahal. Sehingga, total pendapatannya tetap sama dengan jumlah total padi seluruhnya. Misalnya, diperkirakan dari jumlah total, jika tidak ada sebagian padinya yang mati, bisa meraup keuntungan 50 juta rupiah. Memang, sebagian padi kita mati karena terendam air hujan, tetapi Gusti Allah tetap memberi kita uang 50 juta rupiah yang kita butuhkan, karena harga beras naik. Disinilah yang kadangkala kita tidak sadari, bahwa Gusti Allah mengabulkan doa-doa kita. Gusti Allah memberi yang kita butuhkan, tidak memberi yang kita inginkan. Adapun hikmah di balik berdoa, ialah kita tidak akan sombong, tidak akan mengklaim, bahwa kita berhasil tanpa ada campur tangan Gusti Allah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, kita selalu memanjatkan doa kepada Gusti Allah. Semakin banyak kita berdoa kepada Gusti Allah, maka semakin dekat pula kita kepadanya. Kemudian, apabila kita sudah berusaha dengan maksimal, berdoa penuh dengan kesungguhan, cara selanjutnya adalah tawakal kepada Gusti Allah. Sebagaimana firman Gusti Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 159. Yang artinya, kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Gusti Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sampai di sini kita akan mengerti, bahwa berusaha dan berdoa belum cukup, karena kita masih harus bertawakal kepada Gusti Allah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, usaha dan doa kita, diserahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah. Pasrah dengan segala kehendaknya, biarlah Gusti Allah yang mengatur, kapan usaha dan doa kita akan dikabulkan. Gusti Allah lebih tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Gusti Allah lebih tahu, kapan usaha dan doa kita akan dikabulkan. Karena terkadang, yang baik menurut logika manusia, belum tentu baik menurut Gusti Allah. Juga, terkadang, Gusti Allah belum mengabulkan usaha dan doa-doa yang kita panjatkan, karena kita dinilai belum siap. Terutama secara mental spiritual, karena seringkali, Gusti Allah mengabulkan usaha dan doa hambanya, justru mereka semakin jauh dari Gusti Allah. Seperti contoh, seorang hamba yang berdoa, memohon dilimpahkan rezekinya. Ketika sudah dikabulkan, ia justru banyak melakukan banyak perbuatan dosa, seperti main judi, main perempuan, menghambur-hamburkan harta, sombong dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bertawakal, harus pasrah dengan qadarullah, agar kita tidak kecewa, tidak stres ketika usaha dan doa yang kita panjatkan belum dikabulkan Gusti Allah. Jangan pernah menyalahkan Gusti Allah, menuduh tidak adil dan lain sebagainya. Cukuplah kita bersyukur dengan yang kita miliki hari ini. Kita harus sabar, introspeksi diri, terus berdoa minta sama Gusti Allah dengan istiqomah. Insya Allah waktu terbaik itu akan berpaling kepada kita. Serta, apabila usaha dan doa kita sudah terijabah, jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur, dan menyadari, bahwa keberhasilan sepenuhnya berasal dari Gusti Allah. Adapun salah satu bentuk rasa syukur yang harus kita lakukan, adalah dengan tetap bertakwa kepada Gusti Allah. Demikianlah video kali ini, yang menjelaskan tentang trilogi dalam Islam, berupa usaha, doa dan tawakal. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, serta harus dilakukan secara utuh setiap kali kita menginginkan sesuatu. Semoga senantiasa Gusti Allah membimbing kita. Amin. Apabila ada penjelasan yang kurang baik dan benar, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.